إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على قدوتنا وأسوتنا حبيبنا خليل الرحمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله حيثما كنتم لعلكم تفلحون. فقد فاز المتقون. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudaraku semuanya untuk senantiasa menjaga nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat pula bahwasanya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi kita semua kaum muslimin wal muslimat untuk mengerjakan ibadah puasa di bulan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah Dia syariatkan puasa itu. Di akhir ayat Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, kata Allah taala. Allah taala memanggil hamba-hambanya yang telah beriman, bukan yang tidak beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai kalian orang-orang yang telah beriman kepada Allah, yang telah menjawab seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beriman, lalu kalian menjawab seruan utusan beliau, utusan Allah taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu beriman. Allah taala memerintahkan untuk berpuasa yang tujuannya adalah agar kalian bertakwa. Maka pada mimbar khutbah siang hari ini saya mewasiatkan ketakwaan untuk kita semua dan mempersiapkan ketakwaan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Itulah yang paling penting para jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita orang-orang Islam, orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyambut bulan Ramadan ini? Maka yang paling utama kita menyambutnya dengan iman. Itulah yang Allah taala serukan tadi di dalam surat Al-Baqarah. Allah taala memanggil orang-orang yang beriman. Berarti di antara bekal untuk menyambut bulan Ramadan adalah iman. Itu yang paling utama, itu yang pertama. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan, siapa saja yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan karena didasari, diawali dengan iman, maka inilah cara kita untuk menyambut bulan Ramadan.
kita kuatkan keimanan kita atas syariat puasa di bulan Ramadan, bukan menyambutnya dengan perbuatan-perbuatan yang meniru-niru orang-orang di luar Islam. Bukan pula menyambut Ramadan itu dengan perbuatan-perbuatan tabdzir, membuang-buang harta, pesta-pesta. Yang sekiranya itu bagus, maka Nabi Muhammad SAW yang sudah lebih dahulu melakukan itu. Bukan berarti Nabi tidak bisa untuk pesta-pesta, berfoya-foya, makan-makan. Tapi tidak kita dapati hal tersebut. Menunjukkan bukan begitu cara menyambut bulan Allah Ta'ala yang mulia ini, bulan Ramadan. Apalagi menyambutnya dengan perkara-perkara haram. Menyambutnya dengan minum-minuman keras, ataupun dengan berjoget-joget, menyanyi-nyanyi, dan yang semisalnya yang itu di luar dari bimbingan Islam. Tapi kita sambut bulan Ramadan dengan iman. Itulah yang Allah perintahkan. Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Man shoma Ramadana imanan. Ini isyarat dari Nabi. Persiapkan iman kalian ketika kalian sudah mendekati bulan Ramadan. Yang kedua, persiapkan mahabbah kalian terhadap apa yang Allah Ta'ala muliakan. Allah telah memuliakan bulan Ramadan. Siapkan rasa cinta kita. Jangan sampai seorang beriman, dia menyatakan keimanan kepada Allah, lalu dia mendengar dan sudah mendekati bulan Ramadan, terlihat mulai stres, terlihat mulai enggak suka. Kenapa? Karena pada bulan itu, harus menahan makan dan minum. Sulit ketemu orang-orang, nanti dikira saya kalau enggak puasa begini dan begitu. Ya maka berpuasalah. Kecuali orang-orang yang betul-betul tidak mampu. Maka di sana kita dapati ada rukhsah, ada keringanan dari Allah Ta'ala. Tapi ketika mampu maka berpuasalah. Maka persiapkan keimanan, karena orang-orang yang sudah mendapatkan keimanan, Allah Ta'ala akan kuatkan dia. Orang-orang yang mencintai Allah dan apa yang dia syariatkan, Allah Ta'ala akan tolong dia dan akan bantu dia. Dan ini yang dicontohkan oleh kaum Ansor ketika mereka menyambut tamu-tamu yang akan datang ke kota Madinah dari kota Mekah, yaitu kaum Muhajirin. Allah Ta'ala ceritakan bagaimana orang-orang Ansor pada waktu itu ketika mereka mau menyambut tamu mereka dari kota Mekah, dari kalangan Muhajirin. Apakah mereka membenci mereka? Tidak. Mereka sudah mempersiapkan iman dulu. Mereka sudah mengimani. Bahkan mereka mencintai orang-orang yang akan hijrah, tamu-tamu mereka. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Hasyr, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Orang-orang yang sudah tinggal lebih dahulu di kota Madinah pada waktu itu. Wal imana min qablihim, bahkan mereka sudah menyiapkan iman dulu sebelum Nabi datang. Sebelum tamu istimewa tersebut datang ke kota Madinah dari Mekah, mereka wal imana min qablihim, sudah beriman dulu mereka, sudah yakin. Nah, begitulah kita menyambut Ramadan. Sebelum dia datang kepada kita semua dan kita masuk ke sana, maka siapkan iman kita. Bahkan kata Allah Ta'ala, orang-orang Ansar, Allah Ta'ala menyebutkan yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mahabbahnya, cintanya kepada orang-orang Muhajirin yang akan datang kepada mereka. Begitulah seharusnya kita. Kita mencintai bulan Ramadan itu. Setelah kita mengimaninya, mencintainya, lalu apa setelahnya? Niat yang kuat. An-niyatu azimatu. Bertekad kuat untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, meningkatkan amalan-amalan yang mungkin dahulu di luar Ramadan ritmenya itu sangat lambat. Kita kuatkan, kita tekadkan, karena sesungguhnya Allah Ta'ala akan melihat niat hamba-hambanya. Siapa saja yang berniat kuat, bertekad kuat, Allah Ta'ala akan mudahkan urusannya. Lihatlah ketika Allah Ta'ala menghinakan orang-orang munafik yang hidup di sekeliling Nabi.
Ketika ada panggilan-panggilan Allah, apakah itu panggilan salat, apakah panggilan untuk berpuasa, seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah At-Taubah, ketika Allah memanggil mereka pada waktu itu untuk berangkat jihad, meninggalkan kota Madinah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam surat At-Taubah, Allah Ta'ala menyebutkan orang-orang munafik ini saat dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan satu amalan, yaitu jihad, keluar dari kota Madinah, berangkat bersama Nabi untuk jihad fisabilillah. Apa kata Allah? Walau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Kalau betul-betul mereka punya iradah, kata Allah, punya keinginan kuat untuk keluar dari kota Madinah berjihad bersama Nabi SAW, kalau betul-betul mereka ada niatnya itu, la'addu lahu uddah, pasti mereka sudah ada i'dad, sudah ada persiapan, sudah mempersiapkan pedangnya, berapa anak panah yang harus disiapkan, sudah dibentuk busurnya, sudah disiapkan kendaraan kudanya, atau apakah itu baju perangnya. Nah, begitulah kita. Tatkala kita tahu beberapa hari lagi ini Ramadan atau sebulan lagi Ramadan, kuatkan niat kita, itu yang paling utama. Kuatkan niat kita bahwasanya kita akan berjuang di bulan Ramadan. Kita akan berjuang di bulan Ramadan. Yang kita lawan bukanlah manusia. Sampai-sampai Nabi mengatakan, jika kalian berpuasa, ada seorang syatamahu, syabahu, au qatalahu, siapa saja di antara kalian sedang berpuasa, lalu ada yang mengajak dia untuk bertengkar, maka katakan kepada orang tersebut, inni shaim, kawan, sobat, teman, saudara, saya ini lagi puasa. Saya lagi puasa. Itulah jihad di bulan Ramadan bagi seorang muslim. Berjuang untuk menahan dirinya, berperang dengan dirinya, dengan nafsunya sendiri, dengan kebodohannya sendiri, dengan kejahatan dan keburukannya sendiri. Jangan dia berbohong di bulan puasa saat dia berpuasa. Jangan dia menipu, jangan dia berkata kotor, jangan dia menzalimi orang lain, jangan dia bertengkar, berteriak, kata Nabi SAW, jangan berbuat yang jahil, ataupun perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pahala puasanya. Berjihad dia. Maka persiapkan itu sebelum kita masuk bulan Ramadan. Kuatkan niat kita untuk mampu mengerjakan amal-amal ibadah secara khusus nanti di bulan Ramadan. Dan itu juga yang dicontohkan oleh kaum Ansar ketika mereka mendapatkan berita kaum Muhajirin, tamu mereka mau datang ke Madinah. Apa kata Allah? Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka bersikap itsar. Apa itu itsar? Berkorban. Mengorbankan dirinya, mengorbankan nafsunya, mengorbankan hartanya ketika masuk bulan Ramadan, sehingga orang-orang miskin, orang-orang fakir, atau orang-orang yang berpuasa, dia berikan makanan untuk mereka. Itu itsar namanya. Lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya, walaupun dia itu butuh sebenarnya. Dia tunjukkan, dia tampakkan. Itu sudah ada pada kaum Ansor tadi. Iman, cinta dengan tamunya, lalu itsar juga, siap untuk berkorban. Maka seorang muslim, seorang mukmin, dia harus bertekad kuat tadi niatnya. Lalu dia punya itsar, dia harus berkorban di bulan Ramadan, yang mungkin selama 11 bulan dia habiskan waktunya, dia korbankan waktunya hanya untuk dunia dan pekerjaan, untuk mengumpulkan harta. Maka kenapa dia tidak berkorban di bulan Ramadan untuk mengurangi itu, sehingga dia memperbanyak waktunya untuk ibadah, memperbanyak waktunya untuk tilawah Quran, memperbanyak waktunya untuk salat, memperbanyak waktunya untuk Rabbnya, untuk i'tikaf, untuk bermunajat, berdoa kepada Allah. Sebulan saja. Lihatlah ketika Allah menyebutkan bulan Ramadan puasa ini, kata Allah, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari, kata Allah. Ini menunjukkan bahwasanya hati-hati kalian, wahai hambaku yang beriman, sebentar aja itu sebulan. Sebentar nggak terasa. Lewat itu belum tentu umur kalian ada di Ramadan berikutnya. Belum tentu. Banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, nggak ketemu dia dengan Ramadan. Dan kita juga nggak ada jaminan beberapa hari lagi kita sampai di bulan Ramadan. Beranikah kita menjamin? Tiba-tiba kita keluar dari masjid ini dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menjamin itu. Maka ketika kesempatan itu sudah diberikan oleh Allah Ta'ala, ambil kesempatan itu. Siapkan. Ayyaman ma'dudat, ini hari yang pendek, saudara-saudaraku.
sebulan itu nggak terasa. Maka kita persiapkan niat kita, ithar kita, karena itu waktu-waktu yang terbatas saja. Dan yang tak kalah pentingnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membiasakan dirinya untuk pendahuluan sebelum melakukan sebuah kewajiban. Sebelum sholat 5 waktu, beliau biasa qobliyah. Sebelum qiyamul lail, beliau akan mengerjakan 2 rakaat ringan. Sebelum masuk Ramadan, beliau akan puasa sebulan penuh di Sya'ban. Itu kata Aisyah. Aku belum pernah melihat Rasulullah kana yasumu Sya'ban kullah. Atau dalam riwayat kana yasumu Sya'ban illa qalilan. Aku dapati beliau puasa itu 1 Sya'ban itu puasa, atau 1 bulan Sya'ban beliau berpuasa, atau beberapa hari saja beliau tidak puasa. Kata para ulama, kenapa Nabi SAW melakukan ini sebelum Ramadan, sebelum sholat 5 waktu ada qobliyahnya? Tujuannya untuk itu, untuk nyambut kewajiban dengan hal yang sunnah. Maka itulah yang harus kita siapkan. Kita sudah melatih diri puasa di bulan Sya'ban. Kita sudah melatih diri untuk sedekah di bulan Sya'ban. Kita sudah melatih untuk baca Quran di bulan Sya'ban. Kita sudah melatih mempuasakan mulut kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, sehingga ketika masuk di bulan Ramadan lebih gampang kita untuk menjaga diri, dan Allah Ta'ala akan memperhatikan hamba-hamba yang seperti ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi yang tak kalah pentingnya di dalam menyambut bulan Ramadan adalah bertaubat kepada Allah. Minimalnya memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan yang 2 atau 3 hari lagi. Kita sudah berada di 27 Sya'ban. Perbanyaklah istighfar kepada Allah, sehingga ketika kita masuk bulan Ramadan, Allah menggugurkan dosa kita. Saat kita keluar Ramadan, tidak hanya dosa saja yang digugurkan, tapi pahala dilipat gandakan, karena istighfar adalah amal soleh. Taubat adalah amal soleh yang apabila kita lakukan, maka dilipat gandakan sampai 10-700 kali lipat. Kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, ketika Allah Ta'ala memerintahkan Bani Israel pada waktu itu untuk memasuki Palestina ataupun Baitul Maqdis. Apa kata Allah Ta'ala? Kata Allah Ta'ala, وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. Masuklah kalian melalui pintu Baitul Maqdis pada waktu itu, Qaryah penyebutannya, jadi masuk Palestina. Masuklah kalian ke kota itu, ke negeri itu, dari pintu-pintunya dalam keadaan sujada. Para ulama tafsir mengatakan makna sujada dalam keadaan tunduk kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ada juga yang mengatakan betul-betul mereka diperintahkan sujud ketika memasuki Palestina ataupun Baitul Maqdis pada waktu itu. Lalu apa sambungan ayatnya? Kata Allah, وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا wa qulu hittah naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Ketika kalian memasuki negeri itu, sambil kalian ucapkan hittah. Apa itu hittah? Itu ucapan ghufranaka seperti kita di syariat Nabi Muhammad. Itu seperti ucapan astagfirullah. Makanya balasannya disebutkan oleh Allah, naghfir lakum khotoyakum. Ucapkan hittah ketika kalian memasuki kota itu, negeri itu. Maka kami akan ampuni dosa kalian dan akan kami tambah kebaikan kalian. Maka disinilah hikmahnya. Tatkala kita mau memasuki bulan Ramadan, penting bagi kita perbanyak istighfar. Ucapkan astagfirullah. Ucapkan, ya Allah, aku meminta maghfirah darimu ya Allah sebelum memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita sebelum masuk bulan Ramadan, bahkan menambah kebaikan bagi kita semua, sehingga nanti kita benar-benar menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan setelah melewati bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala memudahkan segala usaha kita dan amal kebaikan kita yang akan kita dapatkan nanti kebaikannya sampai yaumil akhir.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.